double portion of His presence. Kita perlu hadirat Tuhan, the presence of God. Di tengah hadirat Tuhan, walaupun kita mengalami masalah, tetap kita alami kebaikan Tuhan, tetap kita alami anugerah Tuhan. Saudara itu tidak sendirian. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Saudara itu in Christ, saudara itu disertai Tuhan. Sendiri gagal, tetapi dengan penyertaan Tuhan ada keberhasilan yang sangat-sangat besar. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom. Sungguh bersuka cita kita kembali hadir di tempat ini untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita datang dengan penuh kerinduan, amin. Berapa banyak kita yang rindu akan hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Untuk itu mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau mengumpulkan setiap kami untuk kembali memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan. Biar sungguh-sungguh Kau hadir menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kehendak-Mu malam hari ini. Kami mau menyembah dengan segenap hati kami. Kami rindu memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan. Lawat setiap umat-Mu malam hari ini. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Setiap kami Tuhan, semuanya. Kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu. Dan kami pulang membawa sorak-sorai kemenangan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang mengasihi Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, katakan Kau di hatiku. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, jamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan. Di hidupku hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau mendengar setiap kerinduan kami Tuhan. Kau di hatiku, bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, mari dengan sungguh katakan Kau di hatiku. Kau di hatiku.
menyatakan kami perlu Yesus. Hanya Yesus sumber segalanya di dalam hidup kami. Bukan kekuatan kami, bukan siapapun, bukan kepandaian kami, bukan harta yang kami miliki, tetapi pribadi Yesus yang kami mau temui malam hari ini, pribadi Yesus yang kami perlukan malam hari ini. Mazmur 23 ayat yang pertama berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apapun yang kami butuhkan, finansial, pemulihan keluarga, kesembuhan, damai sejahtera, Tuhan mencukupkan. Tuhan membuat limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau adalah gembala kami yang baik. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari dengan iman memuji. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari bersama menyembah Dia, katakan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Kami percaya padamu Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Oh Yesus, Kau Yesus yang sembuhkanku. Amin. Kau sanggup melimpahkan kebutuhan.
Mari berbahasa roh. Mari membangun imanmu. Mari memuji Yesus. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Nikmati hadiratnya. Hadiratnya membebaskanmu. Hadiratnya memuaskanmu. Hadiratnya memberi damai sejahtera. Terus jamah setiap anak-anakmu Tuhan. Jamah setiap anak-anakmu Tuhan. Yang kami mau, kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Yang kami mau, Engkau memuaskan kami dengan hadirat-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari nyatakan kerinduanmu bagi Yesus Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kaulah kekuatan setiap kami. Mari mengangkat tangan, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Percaya Dia Immanuel, tidak pernah meninggalkanmu. Tak usah ku cemas, Kau pelindungku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari bersama bangkit berdiri, angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Mari jemaat pujikan haleluya bagi Yesus yang ajaib. Dia layak ditinggikan, layak dipuji. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sekarang sembahlah Tuhan. Shikita para 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 para. Terima kasih Yesus. Shikirama lerama. Shakara bara 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 bara. Shikira bara 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 bara. Shikirama lerama. Mari sembahlah Tuhan. Nyatakan pujianmu bagi Yesus yang selalu ada bagimu. Nyatakanlah pujianmu bagi Yesus yang adalah Immanuel, ada di dalammu, tidak pernah meninggalkanmu. Terpujilah Elohim di antara bangsa-bangsa, sebab besar dan heranlah perbuatanmu atas hidup kami, umat yang Kau pilih. Terpujilah Elohim di antara bangsa-bangsa, sebab besar dan hebat perbuatanmu atas setiap hidup kami. Mari memuji Tuhan.
dia Bapak Ibu Saudaraku. Seperti pujian ini yang berkata, kami tidak mau lagi takut, kami tidak mau lagi bimbang, kami tidak mau lagi gentar. Karena Yesus selalu ada di dalam setiap kami, menyertai setiap kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami tidak mau tertunduk sebagai orang yang kalah, sebab kami sudah menang. Kami mau menatap ke wajah-Mu Tuhan. Kami mau memandang kemuliaan-Mu. Dan kami mau menyatakan dari hati kami selama-lamanya, hanya Yesus Tuhan kami. Hanya Yesus Tuhan kami. Terima kasih. Selamanya Kau Tuhan. Katakan yang terutama. Yang terutama di tak akan ku lepaskan. Kau pengharapan, pengharapan di dalam selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhan. Yesus yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari pujikan bersama dengan iman, katakan. Dalam anugerah-Mu, amin. Dalam naungan-Mu, oh Tuhan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan bagi setiap kami. Kau yang mencurahkan kasih-Mu, kuasa dari tatap-Mu, membangkitkan roh setiap kami, membangkitkan roh selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhan, hanya Yesus yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Engkau mendengar setiap kami yang menyatakan dari hati kami, selamanya Kau Yesus, selamanya yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari katakan bersama, selamanya, selamanya Kau. Mau akui bersama, yang terutama di hidup. Amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya, selamanya.
Sungguh nama-Mu yang sangat teramat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, biarlah kami senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Dan hari ini kami mau serahkan semua beban, kekhawatiran, ketakutan, rasa cemas kepadamu. Karena kami tahu dalam nama Yesus di sana kami melihat ada kelegaan. Dalam nama Yesus kami melihat ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami melihat jalan keluar yang luar biasa Tuhan mampu nyatakan bagi setiap kami. Berapa banyak saudara hari ini perlu nama Yesus dalam hidupmu. Sekali lagi kita buka tangan kita. Kita mau sembah Dia. Kami perlu Kau Tuhan. Masing-masing sembah Tuhan. Ekaraya shikira bakaraya shirarabo keraya shikira. Haleluya, haleluya. Oh, saya rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Mari sembah. Terus lebih kuat lagi. Shekerabaya. Yesus Tuhan. Shekerabaya, shekerabo. Haleluya. Saat ini Tuhan kami rasakan bahwa semua kekuatan yang kami miliki itu berasal daripada-Mu. Dan kalau bukan karena Yesus yang menuntun kami gak mau berjalan, kami gak mau bergerak. Dan biarlah masuki tahun ini kami bersama-sama dengan tubuh Kristus, bersama-sama dengan keluarga di IHS Surabaya. Kami memiliki sebuah kesatuan, kami memiliki sebuah kekuatan yang baru bersama dengan Engkau. Karena kami tahu dan kami percaya ada double portion of your presence. Lipat ganda hadirat-Mu yang membawa kami melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang dahsyat lebih daripada pemenang. Tuhan, bicaralah dalam setiap hati kami. Ubahkan hidup kami. Kami percaya tuntunan-Mu yang memerdekakan kami di dalam nama Yesus Kristus. Percaya Yesus kita luar biasa, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Wow, sungguh luar biasa hari ini. Saya rasakan hadirat Tuhan begitu dahsyat sekali. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu adalah bicara tentang be strong, menjadi kuat, menjadi kuat. Karena saya percaya Tuhan mau kita masuk dalam tahun ini dengan menjadi kuat. Tengok kanan kiri saudara, katakan kamu harus strong ya. Kamu harus strong ya. Strong gitu ya.
Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, di masa-masa yang akan datang. Terkadang keadaan itu bukan menjadi lebih baik, keadaan itu bukan bertambah lebih mudah, tetapi kitalah yang harus menjadi lebih kuat. Bukan keadaannya yang dimudahkan sama Tuhan, tetapi kitalah yang berubah menjadi pribadi yang lebih kuat. Seperti gambar ini. Ada seekor serigala yang ada anak panahnya gitu kan. Life does not get easier, you just get stronger. Dulu seperti tertusuk anak panah satu sudah terkapar. Tetapi sekarang begitu tertusuk anak panah banyak tetap berdiri, tetap kuat. Nah, saya percaya bahwa bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat memasuki tahun 2024 karena berita di luar bukan berita yang semakin baik, tetapi berita yang semakin buruk. Nah, Tuhan mau memberikan sebuah perspektif dalam kehidupan kita menjadi kuat meski kita sedang dikecewakan. Menjadi kuat meski kita mengalami trauma. Bagaimana menjadi kuat meski kita berjuang melalui kanker. Atau mungkin kita menjadi kuat meski harus menyelesaikan cicilan-cicilan yang begitu banyak. Atau mungkin menjadi kuat walaupun kita belum mendapatkan keturunan. Bagaimana kita bisa tetap tersenyum bahkan punya hati yang bergembira di tengah-tengah keadaan yang buruk sekali. Bahkan kemarin Pastor Yusa minggu bercerita, miliki iman walaupun keadaan buruk tetap punya iman. Karena tidak jarang saudara, keinginan kita itu seringkali berbeda dengan apa yang Tuhan berikan. Kadang kita melihat sebelah kita, kok luar biasa ya diberkati Tuhan. Kok dia dapatkan anugerah yang lebih ya. Sepertinya kita menginginkan apa yang orang itu miliki. Tapi sebetulnya ternyata saudara dan saya itu masing-masing punya anugerah sendiri-sendiri. Bahkan Tuhan telah memberi kita berkat yang orang lain tidak miliki. Dan orang lain itu ingin supaya memiliki apa yang kita punya. Saya ada satu tayangan video ya. Ngiri. Ya. Jadi dia iri kepada sebelahnya, dia iri kepada sebelahnya. Dan ujungnya akhirnya saling iri-irian dan tidak akan pernah selesai, nggak akan pernah berakhir. Dan sering kali kenapa kita menjadi pribadi yang goncang karena melihat orang lain kok diberkati, kita kok tidak. Kalau seperti itu keadaannya saudara harus simak tayangan video ini. Silakan boleh diputar. Jalan kaki ingin naik sepeda motor. Yang sepeda motor sendiri kepingin dipeluk. Ya kan? Setelah kepingin dipeluk, ternyata kepingin punya keluarga, punya anak. Yang punya keluarga, lihat wah kok bagus ya berliannya. Kok kaya ya. Dan ternyata yang kaya, rambutnya botak, kepingin punya rambut. Ya kan, kalau kata Doraemon ingin-ingin itu banyak sekali. Nah tapi apa yang kita respon, seperti apa yang kita miliki hari-hari ini? Apakah kita menjadi pribadi yang down ataukah kita menjadi pribadi yang melampaui keadaan kita? Menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih baik lagi dibandingkan keadaan yang sedang kita alami. Satu waktu ada seorang anak muda dan seorang kakek-kakek yang sedang kedinginan di depan rumahnya. Anak muda ini anak muda yang well to do lah, cukup berada. Dia melihat kok kasihan seorang kakek tua di depannya itu dia kedinginan. Gitu. Dia keluar dari rumahnya, dia tanya, "Kek, nggak punya jaket ya?" "Oh ya, saya sudah terbiasa dengan hawa dingin." "Loh tapi ini dingin sekali loh, ini menggigil loh, nggak apa-apa tah? Gak bahaya tah?" Gitu kan.
Oh iya, saya biasa seperti ini ya. Loh, nggak punya rumah di mana? Iya, nggak ada tempat tinggal. Ya sudah gini saja, sebentar ya kek, saya akan masuk ke rumah, saya akan bawakan jaket untuk kakek. Wah semangat ya, sudah dinantikan nih. Aku bakal dikasih jaket. Ini kalau yang ngasih rumahnya besar begini, pasti ini jaketnya tebal, pasti jaketnya hangat ya. Jadi saya duduk di situ kesentrong AC, aduh ini udah pakai jaket itu loh masih tembus saudara. AC-nya sini nih luar binasa memang kan. Ya, sudah kedinginan pikirnya ini pasti tebal. Tunggu sejam, 2 jam, gak keluar-keluar. Wah di PHP. Nyata anak mudanya lupa, begitu dia masuk ke rumah ada tamu, kemudian dia mulai harus kerja, dia harus lakukan ini dan ini dan ini dan ini dan sampai akhirnya anak mudanya kelupaan. Besok pagi dia ingat, oh iya aku janji sama kakek yang kedinginan. Waduh sudah lewat semalam ini seperti apa. Akhirnya dia ambil jaket yang terbaik, dia keluar dari rumahnya dan dia lihat kakeknya sudah beku dan meninggal kedinginan. Moral story-nya adalah, apa respon kita ketika menghadapi keadaan yang tidak baik? Si kakek tadi berharap terlalu besar sehingga dia mendapatkan jaket yang hangat. Padahal tanpa jaket seharusnya dia pun loh baik-baik saja. Setelah sekian waktu lamanya dia pun loh gak masalah. Tetapi karena dia bergantung kepada keadaan, akhirnya dia harus seperti itu. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kita hari ini bergantung kepada keadaan kita atau kita berani mengambil tindakan yang lain? Hari ini saya mau sampaikan 3 cara berada di tahun ini dengan kuat. Ada respon yang kita miliki untuk memasuki sepanjang tahun 2024 ini dengan yang pertama yaitu adalah jalani tahun 2024 ini dengan ketekunan. Tindakan yang bisa kita ambil adalah dengan ketekunan. Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus sungguh-sungguh bertekun dalam iman dengan teguh dan tidak bergeser dari pengharapan akan Injil. Jadi tekunnya itu teguh, tidak bergeser dalam apa? Pengharapan akan Injil. Pengharapan kita itu bukan bergantung kepada keadaan. Tetapi keadaan kita itu bergantung penuh kepada Injil. Bukan kepada yang lain. Maka itu tetaplah bertekun walaupun keadaan sepertinya sulit. Mungkin ada musim yang gelap, keadaan yang sukar sampai saudara akhirnya mau mengeluarkan bendera putih, mau give up saja. Tapi ketahui bahwa Tuhan itu ahli dalam mengubah sesuatu yang sulit menjadi baik. Ada seorang yang bernama Musa. Ketika saya baca Musa, saya bingung. Kenapa kok Tuhan harus pilih Musa? Seorang yang gagap, seorang yang temperamen, seorang pembunuh, seorang yang secara karakter tidak masuk. Tapi Tuhan sengaja pilih model kayak begitu untuk sebuah pekerjaan yang besar. Walaupun sulit, tapi akhirnya berhasil. Ada Daud. Untuk Daud bisa mengalahkan Goliat itu sulit. Kenapa enggak dipilih si Saul? Saul itu besar, tinggi, tampan gitu kan. Harusnya lebih mudah untuk Saul mengalahkan Goliat. Tapi yang dipilih Daud, mungil kemerah-merahan, cuman bisa jaga 1-2 ekor kambing domba saja. Tapi akhirnya berhasil. Ada seorang yang bernama Paulus, seorang pembunuh, seorang yang berusaha menghabisi seluruh pengikut Kristus. Dan Tuhan memakai hidup Paulus untuk memberitakan kabar baik. Gak masuk di nalar. Gimana seorang yang punya track record seburuk Paulus memberitakan firman Tuhan, gak masuk hitung-hitungan. Tapi akhirnya diubahkan Tuhan dan berhasil. Apa yang saya ingin sampaikan? Tuhan mampu mengubah apa yang tampak sulit menjadi mujizat yang dahsyat dalam hidupmu. Hari ini ada gak yang sulit dalam hidup saudara? Kalau itu sulit, saya mau berkata bagus. Artinya sebentar lagi mujizat segera datang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ada kalimat yang bagus berkata begini, with
patience, and persistence, even the smallest act of discipleship or the tiniest ember of belief can become a blazing bonfire of our life. Dengan kesabaran dan ketekunan, bahkan tindakan memuridkan yang sepertinya kecil, atau bahkan keyakinan yang paling gak dianggap gitu kan, sekalipun dapat menyalakan api unggun yang bisa membara dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan, karena ketika diuji ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Wah, ini amazing. 2024, kalau ada dari saudara yang sedang diuji, ketika diuji, Tuhan sendiri yang berjanji, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Maka dari itu tetaplah tekun dalam Tuhan. Ada reward mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kehidupan saudara. Katakan, ada reward bagiku. 1, 2, 3, ada reward bagiku. Masuki tahun ini dengan ketekunan. 3 cara berbeda tahun ini dengan kuat. Berada di tahun ini dengan kuat. Yang pertama tadi, jalani tahun 24 dengan ketekunan. Yang kedua, jalani tahun 24 dengan kekuatan Tuhan. Sakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kuasa, tetapi dengan rohku, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman. Saudara tahu bahwa kita boleh ada sampai hari ini itu bukan karena kehebatan kita. Tetapi semua kekuatan yang kita punya itu kekuatan dari Tuhan yang memampukan. Dan kalau Tuhan sudah menyertai sepanjang 2023, Tuhan juga akan menyertai di dalam kita berada di 2024. Dunia itu berkata lemah itu adalah kekurangan. Dunia berkata lemah itu adalah keadaan untuk dipermalukan. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan berkata ketika kita lemah, itu malah menunjukkan kebesarannya Tuhan. Sementara kita nggak berdaya, sementara kita dikucilkan, sementara kita berkata nggak mampu, itu malah menjadi alat untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi Dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Ternyata kekuatan kita itu bukan dari kita. Kemenangan kita itu karena kekuatan Tuhan yang meluap di dalam hidup saudara dan saya. Ada kalimat bagus berkata, my own strength will leave me exhausted and defeated. But the strength of God, well, that's the strength is promised victory. Kekuatanku sendiri itu hanya akan membuat kita kelelahan dan kalah. Tapi kekuatan Tuhan, kekuatan yang model itu yang menjanjikan kemenangan. Menjadi kuat bukan tentang berbicara pura-pura kuat. Ini yang sering dilakukan para bapak-bapak. Tidak ada itu nangis-nangisan. Saya sendiri tergoda. Anak saya nggak boleh nangis. Kalau anjing itu tidak boleh gonggong, anak saya tidak boleh nangis. Karena kebetulan laki-laki semua. Karena terinfluence. Ya, laki-laki itu harus kuat, harus tough, harus tidak boleh cengeng. Begitu. Tetapi baru-baru saya sadari ternyata menjadi kuat itu bukan dengan pura-pura kuat. Tetapi menjadi kuat itu adalah sebuah kondisi yang kita harus miliki from within, dari dalam diri kita. Dan yang sering terjadi adalah hidup itu di dalam kepura-puraan. Bahkan di sosial media, semua diberi filter. Ya kan? Filter sampai mukanya putih kayak mangkok gitu kan. Kalau saudara lihat sosial media yang masih jomblo, ya, cari, wah ini kayaknya lumayan ini di dating apps ini kan. Begitu ketemu, lah kok begini. Terlihat baik, terlihat sempurna, tapi beda dengan aslinya. Ada video penampakan luar itu bisa menipu. Saya berdoa saudara nggak ketemu calon yang modelnya seperti ini. Silakan bisa disaksikan.
Pas kenal di sosmed. Ganteng Rek. Ini loh, aku punya kenalan dari online, cakep banget loh. Lihat nih, cakep loh. Tuh kan? Oke. Pas video call. Pas waktu lihat fotonya ganteng gitu kan. Begitu video call jadi aki-aki gitu, batu aki. Hidup itu bukan dipenuhi dengan kepura-puraan, tetapi hidup itu seringkali kekuatan kita itu dikaitkan dengan otot. Berapa banyak otot itu baru akan terbentuk ketika kita mulai melatihnya. Dan di akhir tahun lalu dan masuk tahun ini saya mau mempunyai kebiasaan yang baru, yaitu mulai olahraga. Dan membiasakan untuk berenang. Biasanya berenang 5 kali sudah capek, sekarang mulai dibiasakan 10 kali. Kemudian sudah 10 kali mau diusahakan sampai 20 kali putar. Jadi 1 sana balik lagi 2 gitu. Dan berat sekali, kenapa? Karena selama 20-23 itu perutnya itu makan terus jadi perut prenagen, saudara, bukan perut elmen gitu kan. Dan di sana saya sadar bahwa perlu sebuah kekuatan dan perlu sebuah ketahanan. Maka dari itu masuk tahun 2024 ini masuklah dengan kekuatan bersama dengan Tuhan. Coba tengok kanan kiri saudara, katakan jangan mau punya perut prenagen. Kekuatan itu perlu dilatih. Katakan perlu dilatih, 1, 2, 3. Perlu dilatih. Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak yang lemah. Tuhan mau membentuk kekuatan saudara dan saya. Kalau ada persoalan yang berat dalam hidup saudara, mulai dirubah cara pandangnya. Bahwa ini adalah caranya Tuhan untuk melatih hidupku. Ini adalah caranya Tuhan untuk menyatakan mujizat di dalam hidupku. Kenapa? Karena kita nggak akan perlu mujizat kalau kita sudah kuat. Kita nggak akan perlu mujizat kalau semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika keadaan yang kita hadapi itu sepertinya mustahil, di sana mujizat itu baru berguna. Jangan sampai Tuhan mau beri saudara mujizat, tapi saudara berkata, loh aku nggak perlu Tuhan. Tapi biarlah ketika saudara memang benar-benar sampai the lowest point of your life, poin yang paling rendah dalam hidup kita, begitu Tuhan beri pertolongan, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Di situ saudara melihat kebesaran, kehebatan, kedahsyatan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Maka dari itu kesempatan kali ini saya mau berkata, jangan menyerah. Kenapa? Karena engkau sedang dilatih. Filipi 4 ayat 13 berkata, aku dapat melakukan segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan. Dan bersama-sama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang hebat. Tahun ini double portion of His presence. Apa yang gak mungkin bagi manusia, Tuhan mungkin lakukan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tiga cara berada di tahun ini dengan kuat. Yang pertama, jalani tahun 24 dengan ketekunan, dengan kekuatan Tuhan. Yang ketiga sekarang, dengan kemenangan dari Tuhan. Poin 3 ini adalah akibat daripada poin 1 dan 2. Karena kita jalan dengan ketekunan, ada kekuatan daripada Tuhan, maka Tuhan akan segera mempersiapkan kemenangan ini loh di depannya saudara. Karena sering kali mudah untuk Tuhan ngangkat seorang di atas, tapi dia nggak kuat untuk berada di atas. Hari ini saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kesayangan Tuhan, bahkan biji matanya. Sabtu lalu saya baru belek mata kiri saya karena ada kalasion, bisa di Google. Jadi di mata saya ini kayak dibilang timbilen kok ya, bukan timbilen. Dalam pelipis mata itu kelenjar minyaknya bengkak. Jadi dipencet gini nggak sakit.
Tetapi kayak ada yang gandol, yang gantung begitu di mata saya, ada yang melengkung gini, apa gitu kan. Kalau lihat ke kaca kok apa itu kayak merah, dipegang-pegang kok yang mengganggu gitu. Akhirnya dibelek lah. Dan saudara tahu, dibelek itu loh cuma nggak sampai 5 menit. Tapi saya rela untuk bed rest selama 1 hari. Udah nggak ngapa-ngapain, sudah tidur bengong aja. Sambil mata satu jadi bajak laut, ketap-ketip diranjang gitu kan. Keluar bahkan pakai kacamata. Minggu kemarin saya masih pakai kacamata karena takut kena debu, infeksi. Bukan malah hilang tapi tambah bengkak lagi begitu kan. Bengong aja di rumah. Kenapa saya cerita ini? Itu loh saudara. Gara-gara sebuah benjolan yang kecil di mata, saya rela mengubah semua jadwal saya untuk memastikan mata saya itu baik-baik. Kalau manusia aja rela lakukan itu, apalagi Tuhan kepada saudara. Saudara dikatakan biji matanya Tuhan. Oh saya yakin dan percaya nggak ada yang Tuhan izinkan untuk ganggu atau melukai atau merusak kehidupan saudara. Engkau dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Percaya katakan amin. Apalagi kita sekarang di dalam Tuhan. Bukan hanya biji mata tetapi kita dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Elohim. Berikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita. Yesus Kristus. Ketika kita berjalan dalam otoritas. Maka otoritas itu menyertai setiap langkah kita. Yaitu adalah kemenangan yang Tuhan beri menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan Bible berkata dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Dia yang the anointed one. Awal-awal nikah istriku berkata, apa? Anointing ones. Gitu ya. Anointing things. Gitu ya. Tapi the anointed one yang diurapi. Kristus yang diurapi. Dan kita lihat diri kita itu dari kacamatanya Tuhan. Bukan daripada keadaan kita saat ini. Satu waktu ada seorang anak yang sedang bermain-main. Mamanya sedang asik merajut. Ketika merajut, biasanya kan mamanya yang ajak ngomong kah, tanya kah, ini kok diem saja. Terus anaknya mulai penasaran, ini mamaku ngapain gitu kan. Kemudian dilihat ke atas kok bentuknya semrawut, rajutannya itu jelek sekali. Anaknya tanya, "Ma ngapain sih? Kok serius amat?" "Iya sebentar, ini masih ngerajut lagi." Anaknya main-main lagi yang lain dan kemudian main jatuhkan apa, loh kok biasanya dimarahin kok ini nggak pernah dimarahin. Penasaran, "Ma ngapain sih Ma?" Aneh sekali nggak biasanya seperti itu. Tetap merajut. "Ma jelek loh Ma, ngapain sih Ma?" Bentar. Sampai akhirnya berapa waktu kemudian si anak dipanggil, "Sini, lihat sini." Dipangkulah si anak lihat dari atas. Dari tadi dia main, dia lihat dari bawah. Begitu dilihat dari atas, duduk di pangkuan ibunya. Dia lihat sebuah gambar dari atas. Baru dia terkesima. Dengan keindahan karya dari mamanya merajut dengan indahnya. Begitu juga dengan kita hari ini. Terkadang kita terlalu mudah untuk komplain sama Tuhan. Tanpa tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Hanya karena kita melihat dari kacamatanya kita. Coba sekali-kali kita melihat dari kacamatanya Tuhan. Yaitu kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Yaitu janji Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yaitu janji Tuhan adalah bahwa kita naik dan tidak akan pernah turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahwa Tuhan yang akan memampukan kita untuk memberkati kita dengan luar biasa. Lihat dari kacamatanya Tuhan. Yesaya 41 ayat 9 berkata begini. "Yang telah aku ambil dari ujung-ujung bumi. Dan aku telah memanggil kamu dari penjuru-penjurunya. Aku telah berkata kepadamu, kamulah hambaku. Aku telah memilihmu dan tidak akan menolakmu." Yesaya 41:10. "Janganlah takut karena aku bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku." Pertolongan Tuhan terkadang datang dengan cara yang gak terduga. Mungkin kita berdoa sekian waktu
Bahkan minggu berlalu, bahkan berbulan-bulan, atau sudah lewat tahunan. Tiba-tiba dalam waktu yang singkat, Tuhan itu bisa memutarbalikkan keadaan yang kita alami. Seperti wanita pendarahan di Bible, ada wanita pendarahan 12 tahun. Bahkan saya surprise dia masih hidup selama 12 tahun. Saya baru baca sebuah artikel tentang metode bloodletting. Ternyata bloodletting itu sangat berbahaya. Orang sakit, jadi tubuhnya ditusuk, darahnya dikeluarkan. Ternyata Presiden Amerika pertama, George Washington, itu meninggal radang tenggorokan. Bukan karena radang tenggorokannya, tapi karena dia radang tenggorokan, darahnya dikeluarkan. Kok nggak sembuh-sembuh, darahnya dikeluarkan lagi. Nggak sembuh-sembuh, darahnya dikeluarkan dan akhirnya meninggal. Dan sementara bloodletting itu membuat akibat yang buruk sekali. Dan wanita ini 12 tahun pendarahan tapi tetap masih hidup loh saudara. Saya surprise dia bisa masih hidup karena darahnya itu terus mengalir. Harusnya kehabisan darah. Bahkan mungkin bukan hanya darahnya saja yang habis. Dia sudah habis keuangannya, dia sudah habis teman-temannya. Kenapa? Pinjam dulu 100 terus. Ya kan? Mau berobat ke sana nggak bisa, mau berobat ke sana sudah habis uangnya. Bahkan kalau pendarahan itu seorang yang najis kata Bible. Waktu, tenaga, materi habis semua. Karena pendarahan itu adalah najis. Mungkin sudah nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Tapi satu momen berjumpa dengan Yesus. Semuanya berubah. Dia sembuh. Saya mau deklarasi kepada saudara bahwa siapapun saudara saat ini yang sedang sakit bertahun-tahun. Satu momen perjumpaan dengan Yesus. Semua sakitmu yang bertahun-tahun Tuhan mampu sembuhkan. Tuhan mampu pulihkan. Semua organ-organmu sehat, sembuh, sempurna dalam nama Yesus Kristus. Setelah selesai ibadah saya akan memberi diri untuk mendoakan saudara secara khusus. Karena jemaatnya masih satu pilar gini kan. Jadi masih ada waktu dan saya rindu mendoakan saudara satu persatu. Karena saya percaya bahwa satu momen perjumpaan bersama dengan Kristus, wah itu dampaknya sangat luar biasa dahsyat. Secara teori orang ini mustahil sembuh. Tetapi kesembuhan itu adalah kekuatan Tuhan. Ketika perjumpaan itu terjadi, dia diubahkan, dia sembuh. Saya terlalu yakin dari apa yang saudara hadapi hari-hari ini, akhirnya itu akan beda dengan apa yang engkau bayangkan. Saya ulangi lagi. Saya terlalu yakin apa yang saudara hadapi hari-hari ini, akhirnya itu akan berbeda dari yang engkau bayangkan. Kalau ada yang membayangkan gak akan pernah bisa pulih, gak akan pernah bisa diubahkan, gak akan pernah bisa diperbaiki. Ketahui, satu kali perjumpaan dengan Yesus, hidup kita bisa diubahkan secara drastis. Karena dia membuat indah apa yang menjadi reruntuhan. Di sepanjang Bible saudara akan melihat begitu banyak kali Tuhan mampu membuat indah apa yang menjadi reruntuhan. Setiap masalah yang saudara hadapi, Tuhan mampu ubahkan menjadi mujizat yang dahsyat. Tahun 2024. Lipat kali ganda hadirat Tuhan membawa engkau melihat kemenangan-kemenangan, keajaiban yang Tuhan telah sediakan bagi setiap saudara. Tuhan yang akan menyatakan kedahsyatan yang percaya katakan amin. Kesimpulan sekarang, 3 nasihat berada di tahun ini dengan kuat. Pertama, milikilah ketekunan. Milikilah ketekunan. Karena nggak ada sesuatu yang baik itu instan. Milikilah kekuatan dari Tuhan. Dan milikilah kemenangan bersama dengan Tuhan. Kalau ada dari saudara yang nggak tahu apa yang harus dilakukan, saya percaya bahwa Tuhan mau menyatakan mujizat bagi saudara. Berapa waktu lalu
saya mendengar sebuah kesaksian di mana ada seorang ibu yang mengalami salah diagnosa. Mungkin saya pernah cerita ini, di mana ada tumor di dalam tubuhnya yang selama ini dianggap ganas, tapi tiba-tiba berubah menjadi otot. Tumor atau kanker yang seharusnya menjadi ganas, bahkan profesor dari 2 negara sudah mencoba untuk menangani. Tapi tiba-tiba waktu dicek lagi sudah berubah menjadi otot. Dan akhirnya diangkat tanpa komplikasi. Berubah status yang tadinya itu bisa mematikan sampai dia harus di kemo, otak segala macam. Kurus, bahkan di ruangan tanpa AC dia kedinginan. Pernah sekali saya doakan di rumah. Begitu ketemu lagi, sampai saya ini gak mengenali saudara. Karena rambutnya sudah tebal, tubuhnya sudah berisi kembali, sudah seger sekali. Kayak gak pernah sakit sama sekali. Dan di sana saya melihat bahwa perbuatan Tuhan itu gak main-main. Kalau itu boleh terjadi di salah satu gereja YHS, saya terlalu yakin Tuhan yang sama mampu nyatakan terjadi bagi saudara. Tahun 2024 saya akan dibuat pangling melihat saudara, kok bisa? Karena kehebatan, kedahsyatan Tuhan dinyatakan terjadi. Kalau Dia yang menyertai engkau, siapa yang akan menjadi lawanmu? Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian adalah roh yang sama memampukan engkau untuk menjalani tahun 24 dengan kuat, dengan kemenangan, dengan anugerah yang terbaik. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalam-Mu pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalam-Mu tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mari dengan iman kita boleh bangkit berdiri. Percaya sama-sama kita berkata, ku kan berdiri Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. ku kan berdiri. Ku kan berdiri
dari saudara hari ini yang berkata, Tuhan aku gak sanggup lagi. Gak tahu lagi caranya bagaimana. Sudah dicoba langkah A, B, C, semua gagal. Semua buntu. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa mungkin sabar sedikit dengan ketekunan, dengan tuntunan Tuhan. Apa yang selama ini tidak terpikir, Tuhan mau bukakan. Mungkin selama ini engkau terlalu bergantung kepada kepandaian, keahlian, koneksi yang kau miliki. Tapi mungkin Tuhan mau berkata bahwa bukan kekuatanmu nak, tetapi kekuatanku yang memampukanmu untuk melihat bahwa karya-karya yang mustahil itu mampu digenapi terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, hari ini saya mau ajak saudara untuk secara spiritually serahkan kepada Tuhan. Karena Bible berkata kuku itu ringan. Bukan untuk saudara tanggul sendiri. Tapi hari ini ada kekuatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan mau nyatakan bagi saudara. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan ini aku mau untuk masuk 2024. Bukan lagi dengan kekhawatiran, bukan lagi dengan ketakutan. Tapi aku mau masuk dengan kuat. Karena Tuhan yang ada di pihakku, Tuhan yang memegang tanganku, Tuhan yang selalu setia dalam segala aspek kehidupanku. Tuhan, saat ini Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Engkau memberkati mereka. Kami percaya bahwa sendiri kami gagal, tapi bersama dengan Engkau kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kami akan melihat kebesaran-Mu dinyatakan. Yang mustahil akan Tuhan kerjakan. Ketika kami mengalami pintu-pintu yang tertutup, Tuhan yang akan membukakan. Ketika kami berkekurangan, Tuhan yang akan memberkati. Bahwa Tuhan yang akan membuka kesempatan-kesempatan yang baru terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami mau serahkan beban kami. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami percaya di dalam tangan Yesus Kristus kami menjadi pribadi yang diubahkan. Yang percaya sama-sama kita sembah Dia. Lihat kemenangan ada di depanmu. Lihat bersama Tuhan engkau sembuh. Lihat dengan Tuhan engkau diberkati. Lihatlah keluargamu dipulihkan di dalam nama Yesus. Oh rawayashi karabakara kararayashe. Lebih kuat lagi sembah Dia terus. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh,
kuat bersama dengan Tuhan. Kami menang bersama dengan Yesus. Di dalam nama Yesus. Disediakan bagiku, ku diakan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diakan dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diakan dan dipulihkannya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Kami percaya, kami semua diberkati Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang alami anugerah mujizat Tuhan dikenapi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Untuk itu sekali lagi kita satukan hati kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang memberkati setiap kami. Tuhan, pulang dari tempat ini kami mau pegang teguh pesan-pesan firman-Mu sehingga di sepanjang tahun 2024 ini kami dapat berjalan dengan kuat dalam pengharapan hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami rindu memberi korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan sukacita, dengan kerelaan kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, mari setiap kita yang siap memberi yang terbaik katakan amin. Sementara kantong persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan tayangan pengumuman. Apakah untungnya manusia apabila memiliki dunia tetapi kehilangan nyawa yang berharga? Shalom, Jemaat YHS Surabaya, welcome home. Berikut YHS News. Kami senantiasa menantikan kehadiran Anda dan keluarga dalam ibadah raya YHS Church Surabaya, Minggu 21 Januari 2024. Ibadah pertama pukul 8.30 pagi, ibadah kedua pukul 11 siang, dan ibadah ketiga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Praxis Building, lantai 1 Jalan Sono Kembang, nomor 4-6 Surabaya. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Hana Hadi Siswantoro dengan kesaksian pujian dari Michael Panjaitan. Sekian YHS News, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Yesua HaMasiah, bless you. Puji nama Tuhan, berapa banyak diberkati dengan ibadah ini. Mari lambaikan tangan, percaya ada jawaban Tuhan, amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Dengan Tuhan kita lakukan perkara yang hebat, amin. Mari memuji Tuhan dengan penuh sukacita, amin. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar, amin. Amin. Mari memuji, katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa
bersama Tuhan dalam kemenangan. Amin. Sampai kemuliaan. Come on church, sing out together with God. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari bersama angkat tangan untuk katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Mari mencurahkan kasih Tuhan. Amin. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sambil kau bertepuk tangan, sambil kau katakan dalam hatimu, ada mujizat, ada pertolongan. Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua katakan, hanya Kau Tuhan. Amin. Sumber kekuatan. Percayai ada kuasa dalam hidupmu. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kami memuji-Mu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. From glory to glory, for Jesus Christ. Kami percaya penuh padamu Tuhan. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Tadi Pastor Gary mengatakan kedinginan ya. Saya juga kedinginan. Tadi duduk di belakangnya Gary itu saya pindah ke belakang. Kenapa saudara tahu? Kenapa kok kedinginan? Ya, ada yang tahu nggak? Karena jemaatnya kurang banyak. Kalau jemaatnya banyak, pasti AC ini tidak kedinginan. Siapa yang minggu depan mau ngajak satu orang saja? Satu, siapa yang janji? Angkat tangan. Lu tidak ada yang janji. Ya kalau kita punya sesuatu yang baik, ya tadi kan saya tanya sudah diberkati. Berkat itu dibagikan yang lain. Jadi ajak yang lain untuk datang ke tempat ini, sehingga besok kalau ke sini lagi tidak kedinginan. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita angkat kedua tangan kita, tengahkan wajah kita ke atas. Kira masang kata para lapas sikara lapata karawasyana. Ema kata mira masikara lapata karama. Kebata pasti piri kara lapasya para lapasyana. Kemakana maya mareba kasih para lapata karawasyana. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami sangat yakin dan percaya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, berjalan dengan tidak menjadi lelah, berlari dengan tidak menjadi lesu. Kami percaya bahwa Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan janji-Mu tidak pernah gagal. Kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Kami pasti diberkati, kami pasti disembuhkan, kami pasti dipulihkan, kami pasti menerima kemenangan yang gilang gemilang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah semua yang terbaik berkat dari Bapa Yahweh, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang selalu menopang engkau, melindungi engkau, memberkati engkau, dan membuat hidupmu semua sukses dan berbahagia. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Yesus Masya, bless you.